Nah Pak Novan, kasih bocoran dong Pak, berapa sih gaji anak-anak yang baru lulus di teknologi pangan ini Pak? Baru lulus ya? Fresh graduate. Fresh graduate. Oke. Kisarannya berapa? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Cari Sekolah, cara mudah mencari informasi tentang sekolah. Nah sekarang saya masih di Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta ya Pak ya? Iya benar. Di IKTJ. IKTJ. Di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Oke, nah sekarang saya ditemenin dengan Bapak Novan nih. Iya benar. Pak Novan ini dari prodi apa? Saya dari program studi Sarjana Teknologi Pangan. Sarjana Teknologi Pangan. Ya, gitu. Nah, di sini kita pengen tahu nih Pak tentang teknologi pangan itu apa? Gitu. Nanti apa aja manfaatnya untuk masyarakat? Udah gitu keunggulannya apa kalau misalkan masyarakat masuk ke jurusan atau prodi ini ya. Nah, di sini kita akan kupas semuanya nih. Ya. Oke, daripada penasaran langsung aja kita tanya-tanya ya ke Pak Novan tentang teknologi pangan itu. Oke. Nah Pak Novan, kalau ilmu dan teknologi pangan itu apa sih Pak jurusan itu? Oh ya, jadi ilmu dan teknologi pangan itu sebenarnya merupakan jurusan yang dia itu kompetensi utama dari lulusannya itu dia menghasilkan suatu inovasi pangan. Inovasi, oke. Ya, jadi dia membuat suatu produk pangan. Jadi itu adalah kompetensi utamanya. Seperti itu. Nah, yang diajarkan sama mahasiswa atau mahasiswi di sini untuk ilmu dan teknologi pangan itu apakah dia harus masak-masak atau gimana sih? Ya, pasti wajib. Oh gitu. Ya, karena memang dalam mempelajari teknologi pangan ini mereka harus menguasai bagaimana mengolah dan menghasilkan suatu produk pangan. Jadi memang calon lulusan dari teknologi pangan itu pasti dan wajib akan belajar cara masak. Jadi kayak misalkan anak-anak dari perhotelan yang kayak sekolah bukan perhotelan ya, ibaratnya yang cooking atau chef gitu yang punya cita-cita jadi chef ini bisa masuk ke sini. Ya bisa. Oh gitu. Ya, asal mereka tapi mungkin perlu dibedakan ya antara jurusan kuliner dengan jurusan teknologi pangan. Ada perbedaan. Oh ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau boleh tahu apa tuh Pak? Kalau misalkan jurusan kuliner dia lebih fokus kepada bagaimana mengolah suatu produk pangan, menyajikan sehingga nampak cantik ya, dan itu lebih ke arah ke kuliner ya. Oh gitu. Kalau untuk teknologi pangan dia lebih ke seperti yang tadi saya bilang, dia inovasi pangan. Ya. Kemudian dia mengaplikasikan itu di dalam skala yang lebih besar lagi daripada sekedar hanya mengolah di dapur gitu. Oke. Artinya seorang teknologi pangan dia memang nanti ruang lingkup pekerjaannya dia pasti kebanyakan itu akan terjun langsung ke di industri pangan. Oh gitu. Walaupun ada ruang lingkup lainnya nanti. Ruang lingkup lainnya. Gitu. Benar. Oke. Nah Pak, di depan ini kan kita banyak nih produk-produk dari industri lah ya. Benar. Nah apa yang dilakukan sama mahasiswa atau mahasiswi ilmu pangan ini Pak, ilmu teknologi pangan ini? Ya, nanti yang akan dilakukan oleh mahasiswi ini adalah yaitu tadi mereka harus melakukan suatu inovasi pangan. Oke. Ya, otomatis. Kayak gimana maksudnya? Ya, inovasi pangan misalkan saya ingin mereka harus misalkan ada bahan pangan yang kurang atau jarang dieksplorasi. Nah, itu bagaimana caranya mahasiswa yang bersangkutan dia mengolah bahan pangan yang tadinya secara kualitas dia tidak bernilai menjadi sesuatu inovasi pangan yang nantinya akan meningkatkan nilai dan mutu dari si bahan pangan itu sendiri. Oh gitu. Sorry, ini dari hal rasa atau dari hal penyajian atau kemasan? Oh semuanya, karena aspek teknologi pangan itu mempelajari semuanya. Jadi mulai dari desain, contohnya saya punya tepung, saya bisa buat tepung itu menjadi roti. Oh oke. Saya bisa buat tepung itu menjadi misalkan di depan sendiri itu ada produk mie instan. Coba kayak gimana sih Pak? Diapain? Ya ini jadi misalkan tepung ini adalah ya pati-patian, ini teknologi pati-patian pengolahan itu saya bisa olah dia dalam bentuk bakery ya, atau saya bisa olah dalam bentuk seperti mie instan seperti gitu. Ya pokoknya intinya bahan dasar dari tepung dan itu bisa diolah seperti ini. Gitu. Dan itu baru satu tepung aja. Oh gitu. Dan tepung itu bermacam-macam. Jadi katakanlah ada tepung yang lagi terkenal sekarang itu misalkan tepung dari shirataki. Itu salah satu tepung yang dia memiliki indeks glikemik yang rendah ya, artinya bagus buat kesehatan. Oh gitu. Ya, shirataki itu lagi terkenal. Oke. Dan bahan bakunya itu Indonesia itu juga salah satu produsen dari shirataki. Kita sebutnya itu
porang tanamannya. Oh iya pernah Tepung pernah porang, tepung nah porang. itu. Oke. Itu diekspor. Oh gitu. Diolah di Jepang dia diolah jadi mie shirataki. Hmm. Ya, tapi Indonesia udah mulai ada pengolahan mie Oh gitu. shirataki. Iya. Oh Ya. seperti itu. Jadi intinya adalah inovasi pangan. Hmm. Jadi menghasilkan berbagai macam produk pangan. Oh gitu. Teman saya ada juga tuh yang di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI yang sekarang merger ke BRIN, dia dari pati-patian dia ubah jadi yogurt. Padahal yogurt itu dari harus susu ya? susu. Padahal yogurt biasanya kita kenal dari susu. Nah, dia membuat yogurt dari pati-patian. Oh gitu. Nah, ini semua merupakan Jadi suatu inovasi produk makanan ya? iya, Oh benar, gitu. inovasi produk pangan, benar. Oh gitu. Oke, nah sekarang kan ibaratnya tentang inovasi ya. Prospek kerja untuk prodi ilmu dan teknologi pangan itu kayak gimana tuh Pak? Ya, ini prospek kerjanya ini yang pasti ilmu pangan dan teknologi pangan itu selalu berkembang ya Pak. Oke. Jadi prospeknya itu insya Allah banyak. Oke. Dan terbuka. Kenapa? Ya sekarang kalau misalkan kita ambil contoh kasus mungkin selama pandemi ini ya, mungkin banyak sekali industri yang iya collapse, down. Tapi industri yang salah satu yang industri tetap jalan adalah teknologi pangan ya. Karena apa, kita butuh makanan. Betul. Oh gitu. Ya. Jadi untuk prospek bagus ya. Oh, Dan gitu. di dalam satu manufaktur pangan itu biasanya roles-nya itu apa? Peran mereka lulusan teknologi pangan itu bermacam-macam, Pak. Jadi ada yang dia fokus di pengembangan produk R&D, makanya di pabrik itu suka ada divisi R&D, Research and Development. Oke. Kemudian dia bisa terjun langsung di bagian yang fokus di pengolahan dan produksinya. Jadi kayak misalkan supervisor produksi ya. Ada juga yang dia lebih senang dengan saya lebih suka dengan melakukan analisis terkait dengan pangan. Dia bisa terjun di laboratorium quality control. Gitu. Jadi dia bisa tahu bahan-bahannya ininya ya. Jadi gitu. dalam satu industri itu tuh banyak role-role-nya. Oke. Dan biasanya ketika seorang lulusan teknologi pangan itu memasuki dunia industri itu level ketika dia masuk itu setidaknya setara dengan supervisor. Oh gitu. Ya. Oke. Kayak itu baru satu di industri ya. Nah sekarang kalau pilihannya bagaimana kalau yang bersangkutan saya tidak mau kerja di industri. Saya lebih suka dan memiliki passion di bidang sains dari si pangannya itu. Dia bisa bekerja di lembaga-lembaga penelitian, pusat riset dan inovasi pangan. Gitu. Karena memang diajarin juga. Diajarin. Itu salah satu kompetensi juga di dalam teknologi pangan. Oke. Pasti dia bisa terjun di lembaga-lembaga penelitian pangan ya, baik itu di swasta maupun di institusi pemerintahan. Oh gitu. Nah, keunggulan dari prodi teknologi pangan ini apa sih, Pak? Oh iya, keunggulan dari prodi teknologi pangan kenapa orang harus masuk ke prodi ini? Kenapa orang harus masuk ke prodi ini? Ya, yang pertama prospeknya pasti udah cakep yang tadi. Cakep ya, prospeknya cakep. Kemudian di IKTJ itu teknologi pangan kita itu lebih mengarah ke pengembangan atau inovasi pangan halal dan juga yang menyehatkan. Ya. Jadi nanti memang arah dari teknologi pangan itu dari IKTJ, teknologi pangan IKTJ itu memang nanti kita akan mengarah ke sana. Oh gitu. Ya, karena sesuai dengan visi dan misi dari IKTJ itu sendiri ya Pak. Ya, jadi memang kita ngarahnya ke teknologi pangan halal. Jadi memang nanti salah satu penciri kompetensi dari lulusan teknologi pangan kita itu adalah nanti kemampuannya di bidang pembuatan makanan-makanan halal ya. Oke. Dan otomatis tentu saja regulasi-regulasi halal mereka harus belajar. Oh gitu. Nah Pak Nopan, kalau masuk ke jurusan teknologi pangan ini ada nggak kriteria-kriterianya Pak? Untuk kriteria calon mahasiswa teknologi pangan itu kita memprioritaskan untuk yang lulusan IPA ya. IPA. Ya, karena memang dari ilmu dasar teknologi pangan itu memang dia kebutuhannya IPA. Karena udah ada basic ya? Ya dari basic. Jadi memang IPA itu yang utama. Kalau ada jurusan lain tidak menutup kemungkinan, tapi mereka harus siap untuk mengejar ketertinggalan jika dibandingkan teman-teman atau calon mahasiswa lain yang berasal dari jurusan IPA. Oh gitu. Termasuknya dari SMK analis. Ya, gitu. SMK analis itu sebenarnya tergantung dari jenis SMK-nya. Kalau misalkan SMK analis kimia misalkan, dia kan basic science-nya itu kan ilmu-ilmu kimia ya, itu sebenarnya masih sangat berkaitan sekali dengan teknologi pangan, sangat bisa sekali.
Dan ada nggak kriteria masuk misalkan kayak tinggi badannya atau misalkan dari jenis kelamin cowok cewek ini lebih banyaknya apa? Oh ya, untuk kriteria gender sih nggak ada Pak Nggak ada ya. ya? Jadi Oh. cowok cewek semua kita terima ya. Oke. Dan memang sebenarnya rasio antara gender itu rata-rata kalau dari yang pengalaman saya itu sebenarnya sih 50-50 ya untuk teknologi. Oh, gitu. pangan. Jadi fair sih. Oh, Jadi nggak ada perbedaan antara gender. Misalkan kita prioritaskan laki-laki, nggak kayak gitu. Oh gitu. Jadi laki-laki perempuan kita semua terima. Terima ya. Kemudian untuk fisik lainnya tinggi badan kita nggak ada. Nggak ada. Oh, gitu. Ya, tapi sebaiknya jangan buta warna. Oh gitu. Ya, karena nanti kita akan banyak sekali melakukan analisis pangan, dan di mana analisis pangan itu membutuhkan Ini ya. pemisahan ya, Oh, untuk warna-warna membedakan ya. warna-warna gitu. Oh, Seperti yang kita lihat di depan ini. Nah Pak, di sini S1 atau D3 sih Pak? Di sini S1 S1. sarjana ya, ya, dengan nanti Gelar. gelarnya itu adalah sarjana STP, yaitu sarjana teknologi pertanian. Oh gitu. Nah Pak Nopan, kasih bocoran dong Pak, berapa sih gaji anak-anak yang baru lulus di teknologi pangan ini Pak? Baru lulus ya, Fresh graduate. fresh graduate. Hmm. Oke. Kisarannya berapa? Ya, baik. Yang pertama di sini saya perlu tekankan bahwa gaji itu sangat bervariasi. Bervariasi karena tergantung industri ya. Industrinya, ya, apakah industri lokal atau multinational company ya. Oke. Kemudian dipengaruhi juga oleh UMR dari daerah yang bersangkutan. Tapi rata-rata untuk lulusan teknologi pangan dengan zero experience itu ketika dia terjun ke industri pangan dia bisa dapat gaji sekitar kisaran ya. Kisaran Itu 5-6 ya. untuk startnya mulai. Iya, jadi untuk fresh graduate itu lumayan lah ya. Lumayan itu. Betul. Lumayan banget Pak. Nah, Pak Nopan, kalau di IKTJ ini membuka kelas apa aja nih untuk Kita buka mahasiswa kelas dari- reguler ya. Oke, reguler Kuliahnya jam dan waktunya itu Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Ya, dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Oke. Itu kelas reguler. Kita juga buka kelas karyawan. Oh, ada juga ya? Ada juga. Nah, kelas karyawan ini kelasnya juga ada, kita kasih opsi kelas sih sebenarnya. Dari Senin sampai Jumat malam setelah mereka pulang kerja, atau Jumat dan Sabtu. Misalkan Jumatnya itu malam, Sabtunya full day. Oh, Seperti gitu. itu, ya. Kemudian kita juga terima buka program atau kelas ahli jenjang. Oh, sorry. Ahli jenjang. Oh, ahli jenjang. Ahli Oh, jenjang, gitu. iya. Ahli jenjang itu kayak gimana tuh? Ahli jenjang itu jadi misalkan dari tingkat diploma mereka mau lanjut ke S1, kita juga menerima. Oh, gitu. Selama kita akan melakukan seleksi juga sih. Jadi yang pasti diplomanya itu harus berkaitan dan masih relate to teknologi pangan atau ilmu pangan. Ilmu pangan itu ya. Oh, gitu. Contohnya D3 dari misalkan ada itu D3 sistem dan jaminan mutu pangan itu, Oh, gitu. misalkan itu ada. Itu bisa. Oh, bisa ya. Karena sangat berkaitan sekali dengan teknologi pangan. Dan biasanya itu berapa lama tuh? Kalau ketika setelah dari D3 itu ke Dari masuk ke D3 prodi? nanti akan ada konversi mata kuliah ya. Jadi mereka sebenarnya nggak perlu ambil 100% dari program sarjananya, bisa jadi 2 atau 3 tahun gitu. Oh gitu. Oh. Oke, mungkin bagi Anda yang berminat untuk gabung di Prodi Teknologi Pangan ini juga ada ya di IKTJ ya. Iya, Tuh, benar. alamatnya di Jalan Raya PKP, PKP. Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Nah, kalau misalkan ada calon mahasiswa yang gabung nih, ini nanti gimana nih ya? Bisa langsung datang atau ada online? Biar kami sudah standby juga kalau misalkan mau datang, mau lihat-lihat kampusnya boleh. Kalau misalkan pendaftaran secara online bisa mengakses laman official website kami Di sini ya. ya di sini. Di sini. Dan saya juga taruh di deskripsi. Ya, baik. Oke, mungkin itu aja Pak Novan bincang-bincang kita tentang Prodi Teknologi Pangan ya. Ya, Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. terima kasih Bang Ali. Oke, kita ketemu lagi ya dengan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.